Mana ada di dunia perang 5 tahun. Mulai tahun 1820 sampai 1830 perang melawan Belanda. Tempat bertapanya Pangeran Diponegoro itu di Gua Selarong tuh. Nah, mana ada perang 5 tahun? Coba bayangkan itu ya. Jadi yang namanya perang kemerdekaan itu paling lama perang Pangeran Diponegoro. Belanda 350 tahun menjajah Indonesia. Menjajah. Tapi perlawanan bersenjata yang terus-menerus yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro selama 5 tahun lamanya. Gitu ya. Nah, kalau Pangeran Diponegoro sendirian kira-kira bisa enggak? Tidak bisa, tapi Pangeran Diponegoro punya pasukan-pasukan. Kiai-kiai itu yang jadi pasukan, Wan. Jadi kalau malam mereka wiritan, istighosah, mujahadah sambil latihan perang, sehingga Belanda hampir bangkrut menghadapi perang Diponegoro. Ya, cuma Pangeran Diponegoro itu kalah karena dikhianati oleh muridnya sendiri. Ya, itu ya. Jadi berkali-kali Indonesia ini melawan perang, pengkhianatnya itu bukan orang luar, tapi dari dalam sendiri. Jadi yang berkhianat kepada Pangeran Diponegoro itu muridnya Pangeran Diponegoro, sehingga Pangeran Diponegoro bisa ditangkap. Dengan cara apa? Belanda pinter yang ngapusi. Jadi anak buahnya Pangeran Diponegoro ini dikasih candu, dikasih mabuk-mabukan oleh Belanda. Dikasih minuman, minum. Akhirnya lu kok enak, minta lagi. Gitu ya. Minta lagi. Masa minta lagi, dikasih lagi. Lama-lama akhirnya mereka ketagihan. Nah, ketagihan mereka kan nggak punya, yang punya Belanda. Sudah terlanjur ketagihan, maka kamu jangan dekat-dekat dengan ini. Ya, jadi narkoba ini untuk menghancurkan bangsa. Ya. Maka kenapa bangsa Indonesia ini kok narkoba, kasus narkoba ini termasuk besar? Karena orang luar ingin menghancurkan bangsa Indonesia. Kalau sudah pemuda-pemudanya telerwan, nggak mungkin negara ini maju. Gitu ya. Nggak mungkin maju. Karena orang teler gak mungkin memikirkan negaranya. Yang dipikirkan adalah bisa fly. Nah, pasukan Diponegoro, orang-orang terdekatnya itu dikasih candu oleh Belanda. Ini ada minuman enak. Oh ya, minum mereka. Loh kok enak ini? Iya. Besok tak kasih lagi. Dikasih, minum lagi. Lama-lama kecanduan. Kalau orang sudah kecanduan minuman keras, nah itu ya, dia tidak bisa gak minum. Akhirnya mereka ngemis ke Belanda, pokoknya saya minta tolong dikasih. Akhirnya Belanda pinter. Iya, saya mau ngasih, asalkan ada syaratnya. Apa? Tolong sekarang ada di mana Pangeran Diponegoro? Nah, gitu ya. Kelemahannya Pangeran Diponegoro itu akhirnya diminta oleh Belanda, di mana kelemahannya. Nah, maka dikasih tahu oleh muridnya ini. Akhirnya Pangeran Diponegoro bisa ditangkap. Nah, ini bahaya ya. Maka kamu jangan sekali-kali mendekat ke situ. Ngerti? Jadi bangsa Indonesia sekarang anak-anak muda gak sadar. Terus diimpor ya. Narkoba. Itu untuk menghancurkan bangsa. Dulu perang Diponegoro itu juga kalah gara-gara candu itu. Gitu ya. Kalau enggak, wah habis Belanda. Belanda itu sudah mau bangkrut dulu. Ya. Belanda sudah banyak hutang gara-gara membiayai perang melawan Pangeran Diponegoro. 5 tahun lamanya. Mereka yang berjihad di jalan Allah, jadi pasukan Diponegoro, tidak sama dengan orang yang hanya tidur, hanya lari. Jadi kalau ada Belanda bersembunyi, nggak ikut berperang, nggak sama. Jadi kalau ingin punya karomah, jangan sama. Terus yang terakhir, kalau kamu punya harta, jadi misalnya kamu sholat malam gak bisa, ya, berpuasa agak kuat, nah, ya, berjihad tidak, minimal kalau kamu punya harta, jangan pelit, ya, jangan pelit, pergunakan untuk perjuangan, ya, diinfakkan, ya, infakkan kepada perjuangan, jangan pelit. Orang kalau gak bisa mulia karena ibadah sholatnya misalnya, kejar dengan cara apa? Suka berpuasa. Paham? Oh, saya sholat malam tidak bisa, puasa tidak kuat. Berjuanglah. Nah,
Berjuang tidak harus perang. Kalau dulu perang, sekarang ini berjuang itu banyak caranya, gitu ya. Nah, berjuang tidak bisa kamu kalau punya hartanya infakkan. Jangan menjadi orang yang pelit.